Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya bersama rekan-rekan saya akan presentasi tentang pengaruhnya positif kemajuan iptek bagi kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Alma Septian Listianti Putri, nomor absen 2. Saya di sini sebagai moderator sekaligus penyaji di aspek politik. Dan rekan-rekan saya, 1. Alvan Suherdinata, nomor absen 1 sebagai penyaji pengaruhnya positif di aspek ekonomi. Nomor 2. Arda Afrinda Yudhistira, nomor absen 3 sebagai penyaji pengaruhnya positif di aspek sosial budaya. Nomor 3. Beni Setio Utomo, nomor absen 4 sebagai penyaji pengaruhnya positif di aspek hukum, pertahanan, dan keamanan. Mari kita tonton ya teman-teman. Jadi saya di sini akan menjelaskan di aspek politik. 1. Kebebasan kehidupan. 2. Keterbukaan masyarakat. 3. Munculnya organisasi politik. 4. Pemerintah yang demokrasi. Jadi mungkin teman-teman pengen tahu lagi, ada di atas ya. Aspek ekonomi. 1. Kemudian mencari produk, barang, dan jasa dengan bantuan internet. Beragamnya aplikasi jual beli secara daring memudahkan banyak orang mencari produk, barang, dan jasa yang asli dari toko resmi. 2. Berkembangnya transaksi non-tunai yang memudahkan proses jual beli. Saat ini, sistem transaksi non-tunai cashless lebih dipilih oleh banyak orang karena alasan keamanan dan kenyamanan. 3. Terbukanya banyak lapangan pekerjaan baru yang mengurangi tingkat pengangguran. Dengan perkembangan iptek, banyak jenis pekerjaan baru yang dibutuhkan untuk mengikuti perkembangan zaman, sehingga menekan angka pengangguran. Misalnya, pembuat konten media sosial yang dimanfaatkan untuk periklanan sebuah produk, barang, dan jasa. 4. Mudahnya proses ekspor dan impor yang dapat menambah devisa negara. Dengan beragam transportasi dan sarana pendukung, proses ekspor dan impor suatu negara berjalan lebih cepat. 5. Terbentuknya kerjasama antar negara di dunia yang membantu mengembangkan perekonomian suatu negara. Globalisasi menyebabkan terbukanya kesadaran setiap negara bahwa kerjasama antar negara penting. Untuk dilakukan, kerjasama antar negara dapat berlaku di berbagai bidang, termasuk mendukung perkembangan ekonomi negara berkembang. 6. Semakin berkembangnya jenis usaha yang bisa membantu menyeimbangkan kegiatan ekonomi. Selain menciptakan lapangan pekerjaan yang baru, banyak jenis usaha yang mulai berkembang setelah adanya kemajuan teknologi. Artinya, terbuka juga banyak kesempatan bagi orang-orang berkembangkan potensi guna menyejahterakan hidupnya. 7. Makin meningkatnya investasi asing atau penanaman modal asing di negara kita. 8. Makin terbukanya pasar internasional bagi hasil produk dalam negeri. Aspek sosial budaya. 1. Kemajuan teknologi komunikasi yang cepat dapat mempermudah komunikasi antar manusia dari suatu tempat ke tempat yang lain. 2. Demokrasi yang terbuka karena kemudahan akses informasi menyangkut politik, sosial, hingga pemerintah. 3. Meningkatkan daya saing sumber daya manusia Indonesia di skala global. 4. Sosialisasi kebijakan pemerintah dapat lebih cepat disampaikan kepada masyarakat. 5. Informasi yang ada di masyarakat dapat langsung dipublikasikan dan diterima oleh masyarakat. 6. Mempermudah adanya pertukaran pelajar antar negara. 7. Mempermudah seorang di suatu negara mengetahui berbagai macam budaya yang ada di belahan yang lain. 8. Mempermudah pendistribusian karya-karya anak bangsa seperti musik, film, fashion, maupun furniture negara-negara tetangga maupun negara-negara berbeda benua yang mana akan memperkuat identitas negara serta membuat negara semakin dikenal oleh dunia. Aspek hukum, pertahanan, dan keamanan. Nomor 1. Penggunaan teknologi kecerdasan buatan untuk membuat pusat informasi militer kepada masyarakat. Yang kedua, meningkatkan keamanan cyber di Indonesia melalui penggunaan teknologi.
3. Teknologi informasi bisa mempercepat proses penyampaian informasi sehingga bisa mempercepat pengambilan suatu keputusan. Nomor 4. Penciptaan penyaringan hoaks atau berita bohong yang berbahaya bagi masyarakat. Nomor 5. Penggunaan teknologi dapat mempermudah penegak hukum dalam mengurangi tingkat kejahatan di masyarakat. 6. Membantu penegak hukum dalam mempercepat penyelesaian permasalahan di masyarakat. Nomor 7. Meningkatkan hubungan diplomatik antar negara. Nomor 8. Memperkuat penegakan hukum nasional dengan melakukan kerjasama dengan hukum internasional. Nomor 9. Menciptakan kerjasama Interpol untuk memperkuat hukum nasional. Nomor 10. Menguatkan supremasi sipil dengan mendudukan tentara dan polisi sebagai penjaga keamanan, kedaulatan, dan ketertiban negara. Nomor 11. Menguatkan tuntutan kepada tugas-tugas penegak hukum yang lebih transparan, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan. Nomor 12. Menguatkan supremasi hukum demokratis dan tuntutan terhadap dilaksanakannya hak asasi manusia. Saya akhiri presentasi kali ini dari kelompok 1. Mungkin ada perkataan yang kurang mengenakan. Saya selaku moderator, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.